Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagi Pak, perkenalkan saya Farad Fauzi Saputra. Saya senang dipanggil Farad Fauzi. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Nama saya Syahrul Pak. Pak Syarul, senangnya dipanggil siapa Pak? Pak Syahrul aja Pak. Pak Syarul aja. Iya Pak. Boleh saya duduk di situ Pak? Boleh Pak. Baiklah Pak, sekarang apa yang Bapak rasakan Pak? Sekarang saya sering mendengar suara-suara aneh yang mengganggu saya Pak, tapi saya tidak melihat wujudnya Pak. Oh, jadi Bapak sering mendengar suara-suara aneh tapi tidak melihat wujudnya. Iya Pak. Apakah Bapak senang dengan suara tersebut? Tidak Pak. Oh tidak, baiklah Pak. Kita akan membantu untuk menghilangkan suara-suara aneh yang ada di pikiran Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Oh, bersedia, baiklah Pak. Apakah Bapak mau di sini atau di tempat lain Pak? Di sini saja Oh, Pak. di sini saja ya Pak. Waktunya kira-kira 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Pertama, tadi Bapak bilang pada saya masih mendengar suara-suara yang tidak nampak wujudnya. Hal itu bisa disebut juga halusinasi, yaitu halusinasi pendengaran yang Bapak rasakan. Jadi halusinasi pendengar itu sebenarnya adalah suara yang sering mendengarnya tapi tidak nampak siapa yang berbicara, dan hanya Bapak saja yang mendengar suara itu, orang lain tidak mendengarnya. Nah, apakah suara itu terus-menerus Bapak dengar? Sering Pak. Sering Bapak mendengarnya. Kapan saja Bapak mendengarnya Pak? Waktu sebelum tidur saya sering mendengarnya Pak. Oh, waktu sebelum tidur Pak. Kalau Bapak mendengarnya itu, apa yang Bapak rasakan Pak? Saya merasa takut Pak dipanggil-panggil oleh suara itu Pak. Oh, Bapak selalu takut ya Pak. Nah, kita ada cara pertama yaitu menghadiri, yang kedua minum obat, yang ketiga berbincang-bincang, yang keempat aktivitas. Nah, pada yang pertama itu kita menghadiri Pak. Apakah Bapak yang acara pertama itu cara menghadiri. Bagaimana kalau kita belajar salah satu cara dulu, yaitu dengan menghadiri. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Nah, caranya seperti ini Pak. Saat suara-suara itu langsung terdengar, Bapak langsung menutup. Bapak bisa lihat saya, Bapak langsung menutup telinga Bapak. Setelah itu Bapak pejamkan mata, lalu Bapak mengucapkan pergi kau suara palsu. Apakah Bapak paham? Paham Pak. Coba Bapak peragakan Pak. Tutup telinga Bapak, lalu pejamkan mata Bapak, lalu Bapak bilang, pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Nah, coba sekali lagi. Pergi suara palsu, jangan mengganggu saya. Nah, caranya seperti itu ya Pak. Bapak selalu diulang-ulang ya Pak setiap mendengar suara tersebut. Nah, ini ada jadwal buat Bapak ketika ada mendengar suara-suara tersebut. Saya akan mengambilnya jadwalnya ya Pak. Nah, kalau untuk bagaimana dengan perasaan Bapak, ini jadwalnya sudah saya masukkan ke jadwal harian Bapak. Nanti seandainya ada Bapak kerjakan mendengar suara tersebut, Bapak isi S Pak, atau Bapak centang. Kalau tidak Bapak kerjakan, Bapak silang ya Pak. Nah, untuk besok bagaimana dengan perasaan Bapak setelah kita belajar berbincang-bincang tadi Pak? Saya merasa lebih tenang Pak, sudah tahu caranya Pak. Oh, belajar lebih tenang dan tahu caranya ya Pak ya. Iya. Nah, untuk besok kita masuk ke yang kedua, yaitu pengobatan. Di mana Bapak maunya dan jam berapa? Bagaimana kalau jam 10 tempatnya di ruang makan Pak? Boleh Pak. Oh boleh, baiklah Pak. Hanya sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sus. Boleh saya duduk sini Pak? Boleh Sus. Boleh ya Pak? Yes Sus. Bapak masih ingat dengan saya nggak Pak? Masih Sus. Siapa nama saya Pak? Suster Sarul ya. Benar ya Pak, ini Syahrul ya Pak.
Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini, Pak? Udah agak mendingan sus. Sudah mendingan ya, Pak? Apa Yes, sus. Bapak sudah mencoba cara yang kita latih kemarin, Pak? Sudah sus. Sudah ya, Pak? Baiklah, Pak. Apa jadwal kegiatannya sudah dilaksanakan, Pak? Eh, saya laksanakan sus. Sudah bagus ya, Iya, Pak. sus. Baiklah, Pak, sesuai janji kita hari ini, kita akan mendiskusikan obat-obatan yang biasa Bapak minum ya, Pak. Iya, sus. Pagi ini Bapak sudah minum obat, Pak? Sudah sus. Sudah, Pak. Ayo, jadi hari ini kita akan diskusi tentang obat yang Bapak minum selama Bapak maunya berapa menit, Pak? 15 menit bisa, Pak? Bisa sus. Sampai kalau gitu kita diskusikan selama 15 menit ya, Pak. Iya sus. Baik, berapa macam obat yang Bapak minum, Pak? Kalau nggak salah 3 sus. 3 ya, Pak. Untuk warnanya warna apa ya, Pak? Warna oranye, putih itu aja yang saya ingat sus. Warna oranye dan putih ya, Pak. Iya sus. Jadi untuk obatnya itu ada warna oranye, putih, dan merah jambu atau pink ya, Pak. Iya sus. Nah, obat oranye itu gunanya untuk apa, Pak? Tidak tahu sus. Tidak tahu ya, Pak. Kalau obat putih, Pak? Tidak tahu sus. Tidak tahu, Pak. Yang merah jambu Bapak tahu, Pak? Tidak tahu sus. Tidak tahu ya, Pak. Ya, Pak, kali ini saya akan menjelaskan ketiga obat tersebut ya, Pak. Baik sus. Jadi obat oranye itu berguna untuk menghilangkan suara-suara yang Bapak dengar ya, Pak. Iya sus. Dan obat itu diminum 3 kali sehari dari jam 7 pagi, jam 1, dan jam 7 malam ya, Pak. Iya sus. Dan untuk obat putih itu gunanya supaya Bapak rileks dan tidak kaku saat beraktivitas ya, Pak. Iya sus. Dan obat merah jambu atau pink itu Bapak minum 3 kali sehari, jamnya juga sama, dan gunanya supaya pikiran Bapak lebih tenang ya, Pak. Iya sus. Dan jika suara-suara tersebut sudah hilang, Bapak tidak boleh berhenti minum obatnya, Pak. Iya sus. Saya bosan minum obatnya sus. Bapak bosan ya, Pak, minum Iya obatnya? sus. Tapi Bapak harus minum terus, Pak, supaya Bapak bisa sembuh, Pak, dan agar tidak kambuh, Pak. Baik sus. Nah, jadi kalau Bapak putus obat itu susah kembali ke keadaan semula, Pak. Nah, kalau untuk obatnya itu bisa Bapak konsultasi ke dokter, Pak, untuk dapatkan obatnya lagi ya, Pak. Iya sus. Dan Bapak juga harus teliti saat minum obat-obatnya, Pak. Yang ketiga obat tadi ya, Pak. Iya sus. Dan pastikan obatnya benar, artinya Bapak harus Bapak juga pastikan bahwa obat itu benar-benar obat punya Bapak. Nah, Bapak tidak boleh keliru dengan obat orang lain, Pak. Dan Bapak juga harus baca nama kemasannya ya, Pak. Iya sus. Pastikan obat Bapak yang Bapak minum diminum pada waktunya, Pak. Iya sus. Dan dengan cara yang benar. Iya sus. Obat itu diminum sesudah makan dan tepat jamnya ya, Pak, dari jam 7 seperti yang sebutkan tadi, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya, Pak. Iya sus. Nah, selanjutnya Bapak juga harus perhatikan berapa jumlah obat yang Bapak minum. Bagaimana perasaan Bapak? Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang obat yang Bapak minum ya, Pak. Iya Pak, sus. bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Sudah agak mendingan sus. Sudah mendingan ya, Pak? Iya sus. Tapi masih ada terdengar suara-suaranya sus. Oh, sudah masih terdengar ya, Pak? Jadi, Pak, untuk besok kita akan diskusi lagi cara-cara untuk menghilangkan suara tersebut ya, Pak. Iya sus. Yang selanjutnya yaitu dengan berbincang-bincang ya, Pak. Iya sus. Untuk besok apa Bapak mau melakukannya di sini, Pak? Besok saya tidak mau sus. Bagaimana besok satunya lagi sus? Oh, boleh, Pak. Jadi boleh, Bapak sus. maunya besok satu lagi ya, Pak? Iya, sus. Bisa, Pak. Iya sus. Dan untuk waktunya berapa menit Bapak mau, Pak? 15 menit bagaimana, Pak? Boleh sus. Baik, 15 menit ya, Pak. Kalau begitu terima kasih atas kerja sama Bapak ya, Pak. Baik sus. Semoga Bapak cepat sembuh, Pak. Dan Iya, terima sus. kasih. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Baik, sus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam sus. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Masih ingat dengan saya Pak? Masih, Pak. Kalau boleh tahu siapa nama saya Pak? Pak Fauzi, Pak. Selamat pagi Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini Pak? Saya merasa lebih mendingan, Pak. Oh, sudah mendingan. Apakah suara-suara yang Bapak dengar itu masih ada muncul Pak? Masih, Pak, tapi sekarang mulai berkurang, Pak. Nah, masih berkurang ya Pak. Apakah sudah dipakai cara-cara yang kita latih kemarin yaitu apa Bapak masih ingat? Masih, Pak. Coba Bapak sebutkan yang pertama caranya apa Pak?
Yang pertama caranya itu dengan menghadir. Nah, betul sekali menghadiri ya Pak. Yang kedua itu minum obat. Nah, minum obat. Apakah Bapak telah melaksanakan kegiatan tersebut, minum Sudah. obat dengan rutin, cara menghardik ketika mendengar suara tersebut? Sudah, Pak. Nah, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu bercakap-cakap. Kira-kira waktunya 20 menit. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Pak. Oh, baik. Nah, tempatnya di mana, Pak? Di sini saja, Oh, Pak. di sini saja. Nah, cara kedua yaitu Bapak yang ketiga, apakah Bapak masih ingat? Lupa, Pak. Oh, lupa. Nah, cara yang ketiga yaitu bercakap-cakap. Nah, cara kedua itu untuk mencegah mengontrol halusinasi yang lain adalah dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, Bapak. Nah, jadi kalau Bapak mulai mendengar suara-suara, langsung saja Bapak dari teman bercakap, berkomunikasi, mengobrol, meminta teman untuk mengobrol dengan Bapak. Contohnya begini, Pak. Nah, kalau seandainya sudah terdengar, Bapak cari teman. Permisi, tolong saya mulai dengar suara-suara. Ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah, misalnya istri, anak, tetangga, atau keluarga Bapak, lakukan seperti saya contohkan tadi, ya begitu. Coba Bapak, anggap saya keluarga Bapak. Coba Bapak contohkan. Permisi, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mulai mendengar suara-suaranya, Pak. Nah, Tolong betul bicara sekali, dengan saya. Pak. Bagus. Nah, setelah itu Bapak bisa mengobrol apapun itu yang Bapak obrolkan dengan keluarga. Apakah Bapak paham? Paham. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan tadi, Pak? Saya lebih mengerti caranya, Pak. Oh, sudah lebih mengerti. Nah, untuk cara keempat, besok apakah Bapak mau besok, Pak? Maunya lusa saja. Oh, lusa, Bapak. Kita akan mengobrol lagi dengan cara keempat. Kira jam berapa, Pak? Bagaimana dengan jam 10, Bapak? Boleh, Pak. Oh, baik. Nah, besok kita akan bertemu lagi. Besok satunya lagi kita akan bersemu pada jam 10. Lokasinya di mana, Pak? Di sini saja, Oh, Pak. baiklah, di sini saja. Oke, Pak. Sekian, Pak. Saya Terima pamit kasih, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Sus. Boleh saya duduk sini, Pak? Oke, Sus. Nggak boleh, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana perasaan Bapak hari ini, Pak? Biasa saja, Sus. Biasa saja ya, Pak. Apakah baik-baik saja ya, Pak? Iya, Sus. Apakah suara-suara yang Bapak dengar masih muncul, Pak? Masih, Sus, tapi sedikit, Sus. Mulai sedikit ya, Pak. Bapak sudah pakai cara yang kita latih sebelumnya, Pak? Sudah, Sus. Sudah ya, Pak. Bagaimana hasilnya, Pak? Sudah alhamdulillah, Sus. Sudah mendingan ya, Pak. Bagus ya, Pak. Ya, Pak, sesuai janji kita hari ini, kita akan belajar cara yang keempat, yaitu mencegah halusinasi dengan cara melakukan kegiatan terjadwal ya, Pak. Iya, Sus. Bapak maunya kita bicara di mana, Pak? Di sini saja, Di Pak. sini saja ya, Pak. Untuk waktunya berapa lama, Pak? Bagaimana kalau 30 menit, Pak? Boleh, Sus. Baik, boleh ya, Pak. Baik, Pak. Apa saja yang biasa Bapak lakukan, Pak? Mandi, Sus. Bapak mandi ya, Pak. Iya, Sus. Lalu apa, Pak? Makan, Sus. Makan, Pak. Nah, pagi-pagi apa saja kegiatannya, Pak? Dan jamnya kapan saja, Pak? Biasanya jam 6 saya mandi, Sus. Oh, jam 6 Tapi mandi, jam Pak. 7 saya makan, Sus. Jam 7-nya Bapak makan ya, Pak. Iya, Sus. Nah, banyak juga kegiatan Bapak ini. Nah, sekarang kita latih 2 kegiatan Bapak hari ini ya, Pak. Iya, Sus. Dan dari yang saya lihat, Bapak juga bagus sudah bisa melakukan kegiatan yang Bapak lakukan itu ya, Pak. Iya, Sus. Dan kegiatan itu dapat Bapak lakukan untuk mencegah suara-suara tersebut muncul kembali, Pak. Iya, Sus. Nah, kegiatan lain akan kita latih lagi agar dari pagi sampai sore Bapak selalu ada kegiatan ya, Pak. Iya, Sus. Nah, mungkin itu saja tentang cara kita melakukan halusinasi Bapak ya, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita cakap-cakap tadi, Pak? Sudah mendingan, Sus. Baik, Bapak sudah mendingan ya, Pak. Nah, coba Bapak sebutkan lagi 3 cara yang kita latih sebelumnya, Pak. Cara yang pertama itu menghardik, Pak. Yang pertama menghadir ya, Pak. Yang kedua minum obat, Pak. Sudah minum obat. Yang ketiga bercakap-cakap, Pak. Yang ketiga cakap-cakap ya, Pak. Bapak sudah paham ya, Pak. Nah, sekarang kita masukkan kegiatan tersebut dalam jadwalnya telah saya berikan ini ya, Pak. Iya, Pak. Nah, menjelang makan siang
Gimana cara ngisinya Pak? Cara mengisinya nanti Bapak bisa menandai apa saja kegiatan yang sedang Bapak lakukan ya Pak. Bapak paham Pak? Bapak, kalau saya untuk nanti bagaimana kalau menjelang makan siang nanti kita membahas cara minum obat ya Pak. Tidak, yang di dalam.